Jumpa lagi bersama kakak di Bina Iman Anak Katolik Santo Paulus Bojonegoro. Nah, kalian sudah pada mandi belum? Nah, sepertinya sudah semangat dan sudah siap mengikuti via online hari ini. Nah, yuk semuanya berdiri, kita bernyanyi bersama untuk memuji Tuhan. Mari semuanya berdiri. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Yuk, buka tangan, tutup mata, berdoa memuji Tuhan. Mari teman-teman kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu semalam tadi, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan sehat. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima sabda-Mu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, sekarang kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 30. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah."
Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukanya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka semakin gempar dan berkata kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya, atau saudaranya perempuan, ibunya dan bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang harta surgawi. Ima adalah seorang anak yang uangnya banyak. Dia anak yang suka berbelanja, beli topi baru, kacamata yang keren, beli bando, beli baju baru, beli sepatu yang mahal, beli tas dari luar negeri, dan banyak sekali barang-barang lainnya. Ima mempunyai rumah yang sangat besar. Di rumahnya ada kolam renang, ada mobil, dan barang-barang mewah lainnya. Tapi sayang, Ima mempunyai sifat yang buruk. Dia selalu cemberut. Dia selalu memberikan muka masam pada teman-temannya. Dia selalu menganggap kalau aku berbagi dengan teman, nanti uangku habis. Bagaimana dong? Gitu. Dia selalu berpikiran begitu sehingga Ima tidak mau berbagi karena dia takut kalau uangnya bisa habis kalau berbagi. Ima juga suka marah-marah. Dia selalu memberikan tampang masam kepada orang lain. Jadi, teman-teman di kelasnya, di sekolahnya Ima, tidak mau bermain bersama Ima. Anak laki-laki maupun anak perempuan, tidak ada yang mau menemani Ima. Nah, selain itu, Ima juga berbuat yang kurang baik kepada teman-temannya. Dia selalu berteriak-teriak dan marah-marah kepada teman-temannya. Selain itu, kepada orang tua, kepada tetangga, orang-orang di sekitar, Ima juga suka bentak-bentak, suka marah-marah. Itu yang membuat Ima tidak disukai oleh teman-teman dan juga tetangga-tetangga dan orang-orang di sekitar Ima. Nah, berbeda dengan Nia. Nia adalah seorang anak yang periang. Dia anak yang baik hati. Dia suka menolong teman. Saat temannya tidak membawa bekal, Nia mau berbagi bekal dengan teman. Dan juga Nia mau menolong orang lain, membantu orang lain saat mengalami kesulitan. Saat temannya jatuh, Nia langsung datang menolong temannya.
Nah, karena Nia baik hati dan suka berbagi, Nia sangat disayangi oleh orang-orang di sekelilingnya. Nia rumahnya kecil, tapi karena Nia baik hati, suka menolong, Nia punya banyak sekali teman-teman. Pada suatu hari, di desa tersebut turunlah hujan lebat. Angin bertiup kencang, wush, wush, dan petir menggelegar. Di malam itu, air datang meluap menggenangi rumah-rumah yang ada di desa tersebut. Semua orang takut dan cemas. Aduh, bagaimana ini? Karena banjir tersebut, semua harta orang-orang di desa itu habis, hilang, hanyut terbawa banjir. Orang-orang sedih, termasuk itu rumah Nia dan juga rumah Ima. Rumah Ima yang besar, ada mobilnya, ada kolam renang, dan semua barang mewah, semuanya hilang. Semuanya hanyut terbawa banjir. Nia dan Ima sangat sedih karena semua barang mereka sudah habis. Nah, tapi tetangga-tetangga mereka datang kepada Nia dan menghibur Nia. Nia, tidak usah sedih ya. Ayo kita bantu merapikan rumahmu, membereskan rumahmu yang kotor, kata temannya. Dan juga tetangga-tetangga di sekitar, mereka membantu Nia dengan senang hati. Karena Nia juga baik hati. Nia sebelumnya juga senang membantu orang lain. Tetapi berbeda dengan Ima. Ima sendirian. Tidak ada yang mau menemani Ima. Dan orang-orang lain pun mereka tidak mau membantu Ima. Gak mau aku membantu Ima. Ima juga dulu pelit. Ima tidak mau membantu aku waktu aku kesulitan dulu, kata orang-orang. Kasian sekali ya Ima. Harta duniawi akan habis, sedangkan harta surgawi tidak akan pernah habis. Ia kekal. Apa itu harta surgawi? Harta surgawi adalah kebaikan kepada sesama tanpa membedakan. Dari cerita tersebut, saya punya pertanyaan. Coba adik-adik nanti jawab ya. Pertanyaan yang pertama, siapa anak yang pelit dan tidak mau berbagi kepada teman? Ada yang bisa jawab? Ya, jawabannya adalah Ima. Ima anak yang pelit dan tidak suka berbagi. Pertanyaan yang kedua, siapa anak yang suka berbagi dan senang membantu orang lain? Ada yang tahu? Ya, jawabannya adalah Nia. Nia anak yang baik hati, suka menolong orang lain, dan suka berbagi kepada sesama. Ada lagi pertanyaan yang ketiga. Harta apa yang tidak akan pernah habis? Apa coba? Jawabannya harta surgawi. Ya, betul. Harta surgawi tidak akan pernah habis sampai kapanpun. Pertanyaan yang keempat. Apa yang termasuk harta surgawi? Siapa bisa jawab? Ya, harta surgawi adalah perbuatan baik kepada sesama tanpa membedakan. Adik-adik, melakukan perbuatan baik saja tidak cukup untuk bisa membuat kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Selain itu, melakukan perintah-perintah Taurat saja juga tidak cukup. Wow, jadi harus bagaimana lagi supaya kita bisa masuk kerajaan Allah? Untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus bisa menerima Tuhan dengan sepenuh hati. Dan kita juga harus mencintai sesama dalam perbuatan-perbuatan nyata kita. Kita juga
tidak boleh melekatkan diri kita pada harta duniawi. Kita kan diciptakan Tuhan, jadi kita sepenuhnya milik Tuhan. Kita tidak usah menggantungkan hidup kita kepada harta duniawi. Tapi kan sulit. Kata Yesus, memang tidak mudah. Lebih mudah seekor unta untuk masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang yang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Ternyata adik-adik, yang dimaksud unta memasuki lubang jarum itu, lubang itu adalah pintu masuk ke Yerusalem yang memang kecil. Jadi unta tersebut harus berlutut untuk bisa memasuki gerbang masuk ke Yerusalem. Nah, dan Yesus pun juga pernah berkata, apa yang mustahil bagi manusia, itu akan mungkin bagi Allah. Karena Allah adalah Maha Kuasa. Lalu Yesus juga pernah berkata tentang apa upah yang kita dapat bila kita mengikuti Yesus. Yesus pernah berkata, bagi orang-orang yang meninggalkan orang tuanya untuk mengikuti Yesus, ia akan menerima upah 100 kali lipat. Nah, adik-adik, maukah adik-adik untuk mengikuti Yesus? Untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Ayat hafalan Mazmur bab 128 ayat 1a. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Mari teman-teman kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas terlaksananya via online pagi ini. Semoga kami dapat melaksanakan sabda-Mu dan menjadi anak yang baik. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selesai sudah kegiatan kita hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, mari kita mohon berkat Tuhan melalui gembala kita, Romo Sabto. Halo anak-anakku yang terkasih, salam kenal. Saya Romo Antonius Sabto Widodo, CM. Panggilan akrabnya Romo Sabto. Kamu belum kenal kan? Saya sudah 1,5 bulan di paroki ini. Kapan adik-adik datang? Ya. Baik, pada kesempatan ini karena anak-anakku belum bisa gereja, Romo akan memberi berkat untuk kamu semua supaya kamu sehat, tetap semangat mengikuti kegiatan rohani, iya seperti itu. Oke, mari kita hening sejenak untuk mempersiapkan hati kita supaya Tuhan memberkati dalam hidup anak-anakku yang terkasih di Paroki Santo Paulus Bojonegoro ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga anak-anakku senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga anak-anakku semakin sehat. Amin.